Ini Perpu COVID ini, saya itu menghendaki ya, harusnya setiap produk legislasi yang dibuat dalam keadaan bahaya harus punya batasan waktu dalam keadaannya. Bapak Agus, apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah sehat. Gimana kabar? Baik, baik Pak. Itu yang paling penting sekarang sih Pak. Kesehatan yang paling penting. Jadi Pak, kita diskusi santai aja Pak ya. Boleh. Baru-baru ini nih Pak, ada apa ya kalau dibilang ya, pemerintah Republik Indonesia ini mengesahkan akhirnya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 yang jadi undang-undang, nomor 2 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Tanggapan Bapak kira-kira gimana Pak? Jadi gini, sebelum kita berbicara mengenai Perpu COVID ya, saya bilangnya Perpu COVID saja ataupun Undang-Undang 2 2020 yang mengesahkan Perpu COVID tersebut, ini paradigmanya harus kita pahami dulu. Sekarang ini kan dia bias. Orang itu sekarang terjebak di paradigma Perpu COVID ini adalah sebuah produk hukum yang dibuat untuk mengatasi atau menanggulangi pandemik. Nah, sementara mereka lupa, ini kan kita nggak bisa terlepas dari namanya rejim keadaan bahaya. Iya. Dari awal. Ini nanti akan saya jelaskan bagaimana polemik. Dalam keadaan bahaya, ada dua paradigma yang harus dipahami. Saya mulai dari keadaan bahaya dulu, nanti baru kita ceritanya bagaimana sebenarnya posisi Perpu COVID ataupun Undang-Undang COVID ini. Ada paradigma dalam keadaan bahaya, itu yang berlaku lazimnya di dunia ya, di praktik di bernegara, di dalam konstitusi manapun itu diatur. Pertama, ada negara yang memang betul melihat keadaan bahaya ini sebagai sebuah state of exception. Ada pengecualian dalam keadaan bahaya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada negara juga yang bilang keadaan bahaya itu sebagai rezim of legal sphere katanya. Jadi keadaan bahaya itu masuk dalam rejim hukum katanya. Kalau state of exception itu di luar rejim hukum. Nah, kalau dia di dalam legal sphere itu keadaan bahaya berarti masuk dalam rejim hukum. Ini dulu paradigma ini harus kita luruskan dulu. Indonesia ini belum punya yang seperti ini. Jadi ini salah satu riset disertasi saya sebenarnya mengenai masalah keadaan bahaya. Jadi saya melihatnya itu agak sedikit aneh. Nah, baru kita masuk ke Perpu COVID. Kenapa Perpu COVID ini lahir? Perpu COVID ini lahir setelah ada Kepres nomor 11 tahun 2020 yang mengesahkan tentang darurat kesehatan masyarakat. Ya, jadi harus ada deklarasi dulu memang. Dasarnya apa? Undang-Undang 6 2018. Nah, itu kan tentang karantina kesehatan kan. Jadi dasarnya itu. Nah, kemudian ini kapan lahirnya? Karena ada COVID lah, pandemik. Nah, ini lahirnya dari situ. Berarti rezim produk hukum Perpu COVID 2020 ataupun undang-undang yang mengesahkan 2020 itu masuk dalam rezim keadaan bahaya, berarti secara tidak langsung kan? Karena dibuat setelah disahkan atau dideklarasikan Kepres nomor 11 2020 yang menyatakan Indonesia sedang dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat. Nah, pertanyaan saya kemudian yang bisa jadi polemik, Perpu ini kalau dia lahir dalam keadaan bahaya, dia harus punya masa. Jadi sebuah produk yang lahir dalam keadaan bahaya itu tidak bisa berlaku permanen. Ya. Jadi keadaan bahaya ini adalah rumahnya. Perpu ini adalah anggota di dalam rumahnya. Kalau keadaan bahaya tidak ada, berarti rumahnya tidak ada, maka Perpu ini otomatis harus hilang dong. Iya, betul. Nah, berarti keberlangsungannya hanya sampai keadaan bahaya yang dalam kategori darurat kesehatan masyarakat ini berlaku. Kalau misalnya negara tiba-tiba vaksin sudah ditemukan, sudah tidak ada lagi masalah, semuanya teratasi, bagaimana status Perpu COVID ataupun Undang-Undang COVID ini sendiri? Sementara di Perpu COVID itu sendiri tidak ada dijelaskan sampai kapan ini berlaku Perpu COVID. Kemudian di dalam undang-undang yang mengesahkan Perpu COVID juga tidak dijelaskan berlakunya sampai kapan. Hal ini kan ini sekelas undang-undang loh.
Iya, Nah, undang-undang yang dikeluarkan dalam keadaan bahaya itu, ingat, dalam sistem keadaan bahaya itu kita bisa bilangnya state of exception atau bisa kita bilangnya state of emergency, tapi saya lebih suka menggunakan istilah state of emergency ya. Nah, ada batasan-batasan yang harus dipenuhi dalam memenuhi membuat produk hukum dalam keadaan bahaya. Salah satunya yang paling penting itu adalah batasan waktu, kemudian siapa pihak yang melaksanakan, kemudian bentuk pertanggungjawabannya seperti apa. Ini 3 hal ini harus betul-betul diatur dan ternyata itu sama sekali tidak diatur. Jadi fokus Perpu COVID ini kan cuman sampai ke masalah bagaimana mengembalikan kondisi ekonomi masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kan, istilahnya ya ini jalan lurus pemerintah lah atau dasar hukum pemerintah untuk melakukan gebrakan di bidang ekonomi. Nah, yang menariknya saya bilang yaitu tadi, ini Perpu yang dibuat dalam keadaan bahaya, kemudian disahkan dengan undang-undang yang kemudian ya, Anda kan kita paham ya, undang-undang itu berlakunya lifetime selama dia tidak diamandemen ataupun dicabut atau tidak diubah. Itu berlakunya terus-menerus. Nah, bagaimana nanti kondisinya ketika negara sudah normal, kemudian Perpu COVID ini masih atau undang-undang yang mengesahkan Perpu masih berlaku. Nah, pertanyaan lagi yang menarik, yang menjadi permasalahan dalam Perpu COVID itu kan sebenarnya ada di pasal, kalau saya lihat itu ada di pasal 27 ketentuan penutupnya itu di Perpu nomor 1 2020. Di situ ada ketentuan bahwasannya setiap penyelenggara yang ada namanya tercantum di dalam Perpu COVID itu dalam melakukan kebijakan terkait ekonomi ataupun masalah yang menanggulangi COVID itu tidak bisa dituntut perdata, tidak bisa dipidanakan, bahkan kebijakannya tidak bisa ditunkan. Iya. Nah, ini menjadi yang menjadi masyarakat. Ini yang menjadi persoalan yang sehingga sampai ada LSM kemudian melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Iya. Jadi dia melihat sosok ini sangat tidak berkeadilan dan gampang diselewengkan. Makanya saya bilang, kesalahan kita saat ini adalah kita tidak tahu berada di rezim mana dalam keadaan bahaya. Saya bilang dalam disertasi saya memang, sebuah negara yang bagus adalah negara yang mengatur bagaimana keadaan bahaya itu terselenggara. Ini adalah konsekuensi. Kita nggak punya satu-satunya aturan yang dalam konstitusi kita yang mengatur keadaan bahaya itu kan ada di pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat dan akibat keadaan bahaya diatur dengan undang-undang. Nah, undang-undang yang mengatur keadaan bahaya ini ada 4. Bayangkan ada 4. Pertama itu Perpu nomor 23 tahun 1959. Kemudian tahun 2007 ada Undang-Undang nomor 24 2007. Itu tentang bencana nasional. Nah, kemudian lahir lagi tahun 2012 Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang konflik sosial. Nah, kemudian tahun 2018 lahir lagi Undang-Undang nomor 6 2018 tentang karantina kesehatan. Ini semua berbicara mengenai darurat. Kalau Perpu kita daruratnya darurat sipil, darurat militer, sama darurat perang. Kemarin disinggung darurat sipil kan? Nah, dalam yang biar orang nggak sembarangan pergi keluar rumah sampai menerapkan darurat sipil. Ini diaturnya di Perpu 2359. Kemudian di dalam Undang-Undang Bencana Nasional itu diatur juga Undang-Undang 24 2007 itu diatur pembatasan masyarakat loh. Jangan salah kita, diatur pembatasan. Anda bisa baca di Undang-Undang nomor 24 2007. Nah, pandemik ini masuk salah satu bencana non alam. Jadi kalau bencana alam itu erupsi gunung Merapi, gempa bumi. Nah, pandemik ini cuma di Undang-Undang nomor 24 2007 dia tidak disebut pandemik tapi epidemi. Nah, itu mesti dia disebut dengan epidemi. Wabah itu juga disebut di dalam Undang-Undang 24 2007 termasuk salah satu kategori bencana non alam. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Konflik Sosial juga cerita tentang masalah keadaan bahaya. Undang-undang ini cerita konflik sama teror itu masuk dalam rezim keadaan bahaya. Kemudian 6 2018, ini khusus memang mengenai masalah kesehatan ya. Kalau kita sekarang berarti kalau mau kita padankan ya, ada 2 undang-undang itu mengatur masalah keadaan bahaya. Pertama itu masalah yang bersesuaian dengan COVID ini ya. Pertama itu Undang-Undang 24 2007, kemudian Undang-Undang nomor 6 2018. 2 ini menyebutkan secara jelas masalah pandemik, epidemi ya, kalau di Undang-Undang 24 2007 itu namanya epidemi dia bilang. Kemudian di Undang-Undang nomor 7 yang 6 2018 ini dia cerita mengenai pentingnya PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar itu, kemudian sama karantina kesehatan itu dia bicaranya di Undang-Undang nomor 6 2018. Tapi hal-hal yang paling menarik kalau kita melihat hal yang paling menarik itu sebenarnya
Dua undang-undang ini itu tidak mengatur batasan kapan sampai kapan ini berlakunya. Undang-Undang Nomor 24 2007 itu nggak punya batasan waktu sampai kapan dia berlakunya. Undang-Undang 6 2018 juga nggak punya batasan waktu. Beda dengan Perpu 2359 yang dikasih waktu, Anda boleh melaksanakan keadaan bahaya, tapi batasannya 6 bulan dan dapat diperpanjang 6 bulan kemudian. Nah, hal yang sama juga ada di Undang-Undang Nomor 7 2012 tentang konflik sosial. Anda boleh usapkan status darurat konflik sosial dalam tempo 90 hari, kalaupun kurang dalam tempo 90 hari, ditambah 30 hari. Berarti ada total 120 hari bisa pelaksanaan. Ada temponya. Di dua undang-undang ini nggak ada. Ini jadi polemik kemudian. Nah, kemudian hal yang paling menarik lagi dari Perpu COVID atau undang-undang COVID ini sebenarnya adalah dia kan nggak bisa dihukum, nggak bisa dipidana, nggak bisa diperdata, nggak bisa diturunkan kebijakannya. Nah, ini pertanyaan yang pertama, sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan ini? Apakah ketika pandemik berakhir ini otomatis langsung bisa dipidana, langsung bisa diturunkan, langsung bisa diperdatakan, atau ini berlaku terus sampai sebelum undang-undang dicabut? Pencabutan undang-undang itu, perubahan undang-undang itu sifatnya politis. Ini gampang disalahgunakan hal ini. Nah, itu yang harus penting untuk digarisbawahi. Kenapa ya? Kenapa kita penting harus punya grand design dalam keadaan bahaya ini seperti apa sebenarnya? Pembentukan peraturan dalam keadaan bahaya, model-model kebijakan dalam keadaan bahaya. Nah, hal yang paling mengkhawatirkan ini akhirnya kejadian karena kita nggak punya grand design, kan? Kita nggak punya grand design bagaimana negara menghadapi keadaan bahaya, baik keadaan perang, bencana, maupun sampai masalah pandemi. Kita punya dasar hukum 6 2018, tapi 6 2018 itu hanya cerita mengenai masalah bagaimana orang dikarantina. Ya. Bagaimana orang dikarantina. Bagaimana orang jangan berpergian keluarkan melalui PSBB-nya. Dia nggak cerita bagaimana impact lain terhadap masalah ekonominya bagaimana. Dia nggak cerita masalah itu. Akhirnya karena memang konsep grand design, desain keadaan bahaya kita itu, kalau saya bilang itu, kita ini kalau mau buang air besar, sedia dulu toiletnya. Jadi kita nggak sedia toilet dulu, suatu saat kita mau buang air besar, kita langsung ke toilet. Enggak. Model kita menghadapi keadaan bahaya ini adalah, kalau saya bilang, saya analogikan dengan toilet itu, kita sakit dulu, baru kemudian kita pikirkan toiletnya gimana. Nah, ini yang kemudian jadi masalah. Nah, kemudian, sebenarnya bagaimana kalau mereka korupsi? Kemudian pertanyaannya, ya karena kan penyelenggara di Perpu COVID itu ya di pasal 27 kan nggak bisa diperdata, nggak bisa dipidana, nggak bisa ditun. Kemudian pertanyaannya bagaimana ketika mereka itu korupsi? Nah, bisa mereka ini korupsi berarti karena berlindung di pasal 27, 28, 29 Perpu COVID itu tadi, berarti mereka nggak bisa dipidana dong, nggak bisa diperdata, nggak bisa gitu. Nah, ini hal yang bertolak belakang kemudian di Undang-Undang Tipikor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu di pasal 2 ayat 1 itu dia cerita setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri, ini kan pasal yang sering digunakan untuk menjerat para koruptor ya, itu dipidana. Berarti dia boleh dipidana. Kemudian yang kedua, ini yang paling menarik lagi, pasal 2 ayat 2-nya. Dalam hal kejahatan tersebut atau tindak pidana perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan tertentu, maka bisa dipidana dengan pidana mati. Pertanyaan saya, kalau dia berlindung di balik Perpu COVID tidak bisa dipidana mati, ada undang-undang tipikor yang boleh mempidana mati dia kendati sudah diatur dalam Perpu COVID, dia tidak boleh dipidana, tidak boleh berdata, tidak boleh ditun dengan alasan selama dia beritikat baik ya. Cuman kan membuktikan itikat baik ini kan sangat sulit sekali ya. Masalah itikat itu adalah masalah moral, itu bukan masalah hukum. Kalau Anda berbicara misalnya dengan orang yang menganut paham positifistik, dia bicara moral dalam hukum, bicara itikat, itu mereka bias, mereka hukum itu tidak berbicara moral katanya justru. Mungkin kalau ya bicara aliran sosiologi jurisprudens mungkin ya moral itu bagian dari hukum. Itu ada dua paradigma masing-masing dalam penegak hukum, kita juga paradigmanya beda-beda gitu. Jadi ini unik. Jadi, nah, ada dua aturan yang mengatur kemudian jadi masalah. Mereka kan ya ketika JR ke Mahkamah Konstitusi pada saat itu kan ini mereka dapat kekebalan. Harusnya kan nggak bisa kebal mereka itu. Tidak ada orang kebal terhadap hukum. Terutama bahkan karena di Undang-Undang Tipikor juga mereka itu
bisa dipidana, bahkan dihukum mati kan kalau selama melakukannya dalam keadaan bahaya. Maka kan rejim Perpu COVID ini adalah produk dalam keadaan bahaya diartikan kan. Ya. Nah, dia dibuat setelah Presiden menetapkan Kepres nomor 11 2020 tentang darurat kesehatan masyarakat. Berarti masuk rejimnya keadaan bahaya. Harusnya ini bisa kalau dia mereka korupsi juga pidana mati juga bisa ini. Makanya tafsirnya bebas lagi. Nah, kemudian juga di Undang-Undang 24 2007 yang juga mengatur tentang bencana nasional, kalau ini ya kita anggap sebagai bencana nasional, karena Presiden juga menetapkan ini sebagai bencana nasional. Nah, berat dia itu bisa dipidana 4 sampai 12 tahun kalau dia melakukan penyimpangan terhadap penggunaan anggaran selama status bencana itu dideklarasikan. Nah, ini kan kemudian menjadi problem ya. Banyak undang-undang yang mengatur tidak ada kekebalan hukum. Kendati itu bertujuan untuk mempercepat, tapi kan doesn't make sense gitu kalau misalnya seseorang diberikan tanggung jawab untuk menanggulangi ini diberikan imunitas hukum perdata pidana sama tun. Ini kan kalau memang kita melaksanakan secara transparan nih harusnya Anda siap dengan konsekuensi apapun. Anda bisa buktikan bahwasanya saya melakukan ini dalam kategori etikat baik. Ini kan munculnya gara-gara setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melalui KSSK atau apa itu kemudian yang ditimbulkan itu bukan merupakan kerugian negara. Nah, ini adalah tafsir yang sangat unik ya kalau saya bilang ya. Kenapa dia bahas kerugian negara? Berarti kan dia sudah dari awal tuh mempersiapkan, oh ini bisa suatu saat ini bisa dirugikan atau ini konteks-konteks seperti ini itulah yang harus diluruskan. Harusnya undang-undang ini tidak berlaku ambigu ya, sekelas karena Perpu itu kan sekelas undang-undang ya. Jadi menurut saya sekelas Perpu yang menurut sekelas dengan undang-undang membuat aturan itu kan harus memenuhi namanya asas. Ada asas dalam Undang-Undang 12 2011 itu tentang cara pembentukan peraturan perundang-undangan, dia bilang salah satu asasnya adalah kejelasan. Ya, kemudian setelah asas kejelasan kemudian ada equity, ada kesamaan. Jadi orang itu nggak bisa diperlakukan punya privilege sendiri, mentang-mentang ini keadaan bahaya. Kalau Anda melakukan kesalahan dalam penggunaan kebijakan, penggunaan anggaran maupun kebijakan sebagaimana diatur dalam Perpu COVID, Anda bebas. Ini nggak bisa. Pertanyaan pertama itu sampai kapan? Ini Perpu COVID ini, saya itu menghendaki ya, harusnya setiap produk legislasi yang dibuat dalam keadaan bahaya harus punya batasan waktu dalam keadaannya. Jadi ini memberikan kepastian. Kalau ini dia bias sekali, bisa jadi dia. Saya ini mengkhawatir atau ya saya berharap ini nggak terjadi. Perpu COVID ini jangan sampai digunakan atau terus berlaku ketika masa pandemik sudah berakhir. Anggap saja akhir tahun pandemik sudah berakhir ya, semoga ya. Ada vaksin ditemukan, masyarakat itu sudah normal lagi, bukan new normal ya, tapi memang really normal gitu. Jadi ketika itu sudah terpenuhi, undang-undang ini mau gimana? Mau lanjut terus? Kalau undang-undang ini lanjut terus, berarti setiap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara yang diatur dalam undang-undang ini bebas dong. Tidak bisa dipidana, tidak bisa diperdata, bahkan ditunkan. Nah, ini adalah masalah yang menurut saya itu sangat kompleks, berkaitan banyak sekali dengan berbagai aspek. Jadi satu Perpu COVID ini saja bisa menimbulkan banyak efek-efek domino yang lain. Itu kira-kira. Ketika terjadi seperti ini kan tabrakan undang-undang ini, Pak. Yang mana yang didahului? Ya. Nah, kita lihat rezimnya dulu ini. Kita lihat rezimnya. Balik ke rezim.